Assalamualaikum anak-anak. Kali ini Bu Eka akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di tema 1. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran ke-6. Nggak kerasa ya, sudah pembelajaran ke-6. Kemarin kita sudah belajar dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran ke-5. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran ke-6 di subtema 1 yang terakhir, yaitu di pembelajaran ke-6. Nah, sama seperti pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5 kemarin, pembelajaran ke-6 juga akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat ciri-ciri makhluk hidup apa? Nah, Bu Eka jelaskan lagi ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup bernafas. Yang kedua, makhluk hidup bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup butuh makan dan minum. Yang keempat, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Yang kelima, makhluk hidup berkembang biak. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nah, sudah ingat ya ciri-ciri makhluk hidup? Nah, sekarang kalian akan mempelajari pembelajaran ke-6. Apakah kalian sudah siap? Sudah pastinya ya. Nah, disimak penjelasan Bu Eka di pembelajaran ke-6. Nah, di pembelajaran ke-6 kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan sikap baik yang harus kita lakukan dan bagaimana cara mensyukuri. Nah, kalian amati gambar tersebut dan kemudian menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Kalian juga diharuskan menambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Contohnya, di situ ada gambar. Nah, ciri-ciri makhluk hidup apa yang dapat kalian temukan pada gambar tersebut? Benar, makhluk hidup perlu makan. Terus makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Jadi kita harus makan makanan yang bersih dan sehat agar kita tetap sehat ya. Nah, kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Karena berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan ya anak-anak. Paham sampai di sini penjelasan untuk gambar nomor 1? Paham ya? Nah, dilanjut untuk penjelasan nomor 2. Nah, di penjelasan nomor 2 di situ ada gambar. Gambar apa itu anak-anak? Ya, benar. Nah, itu merupakan gambar sebuah keluarga yang sedang berjalan. Nah, dari gambar tersebut, ciri-ciri makhluk hidup apa yang dapat kalian temui? Ciri-ciri yang dapat ditemui pada gambar nomor 2 yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Salah satu kegiatannya yaitu bergerak. Yang bisa kita lakukan adalah dengan berolahraga. Berolahraga, berjalan, dan berlari. Olahraga dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan cara memelihara kaki agar tetap sehat. Karena pada saat berjalan dan berolahraga itu, saat berjalan dan berlari kita memerlukan kaki.
kaki untuk berjalan, tumpuannya adalah kaki. Jadi cara mensyukurinya yaitu dengan cara memelihara kaki. Paham ya anak-anak? Pada gambar nomor 3, kalian lihat di situ ada gambar apa? Di situ ada gambar seseorang yang sedang menutup matanya karena terkena sinar matahari. Nah, ciri-ciri makhluk hidup apa yang kalian temui pada gambar itu? Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nah, ciri-ciri yang keberapa itu? Ciri-ciri yang ke-6, yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nah, contohnya itu manusia menanggapi rangsangan ketika melihat cahaya. Ketika melihat cahaya yang sangat menyilaukan mata, maka dengan spontan kita akan menutup mata dengan tangan. Pasti karena apa? Karena panas. Nah, bagaimana cara kita mensyukurinya? Yaitu dengan cara menjaga mata. Menjaga matanya seperti apa? Dengan tidak terlalu lama atau dekat saat menonton televisi, juga pada saat memegang HP. Tidak boleh terlalu lama dan dekat karena cahayanya akan dapat merusak mata. Paham ya? Nah, pada gambar keempat di situ kalian melihat apa saja? Ada anak balita, ada dewasa, ada orang tua, ya kan? Ada kakek nenek. Berarti ciri-ciri makhluk hidupnya, makhluk hidup dapat berkembang biak. Nah, bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak? Yaitu dengan cara melahirkan. Nah, dengan berkembang biak, kita bisa menjaga kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Ya, anak-anak. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri? Yaitu dengan cara menyayangi anggota keluarga. Nah, anggota keluarga itu ada siapa saja? Banyak. Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, ada nenek, dan juga ada kakek. Nah, cara mensyukurinya yaitu dengan cara menyayangi anggota keluarga. Paham anak-anak? Untuk gambar nomor 4. Nah, untuk gambar nomor 5, di situ ada apa saja? Ada sebuah keluarga yang sedang menghirup udara segar. Nah, ciri-ciri makhluk hidupnya apa itu? Yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Nah, kita itu butuh udara yang bersih. Jadi, kita butuh juga lingkungan yang bersih. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, dengan cara membersihkan lingkungan, ya. Nah, cara mensyukurinya yaitu dengan ikut menjaga lingkungan sehingga udara yang kita hirup akan selalu bersih. Nah, menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan, makan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Nah, menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Karena bersyukur itu merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Nah, bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Paham anak-anak sampai di sini? Nah, untuk selanjutnya itu gambar apa anak-anak? Gambar ikan. Lah, tapi kok ikannya ada angka-angka? Buat apa itu Bu Eka? Nah, angka-angka itu adalah merupakan
mengerjakan penjumlahan yang harus kalian isi. Itu ada 4.000 ditambah 900, hasilnya berapa? 500 ditambah 500, hasilnya berapa? 3.100 ditambah 2.500, hasilnya berapa? Dan seterusnya. Kalian masih ingat penjumlahan bersusun? Nah, kalian isi titik-titik yang ada di bagian tubuh ikan. Kalian jumlahkan dan kalian isi. Caranya kalian gambar tubuh ikan ini di buku tulis kalian. Nah, kemudian angka-angka itu kalian tulis juga di bukunya. Kemudian kalian isi. Terus kalau sudah, kalian selesaikan soal yang ada pada gambar ikan itu ya. Paham? Nah, ini ada petunjuk lagi. Setelah kalian mengerjakan tugas itu, setelah kalian isi penjumlahannya, kalian warnai dengan warna merah untuk bagian tubuh ikan yang hasil penjumlahannya lebih dari 5.000. Jadi kalau hasil penjumlahannya lebih dari 5.000, kalian warnai dengan warna merah. Nah, kalian warnai dengan warna kuning untuk bagian tubuh ikan yang hasil penjumlahannya kurang dari 5.000. Apabila hasil penjumlahannya kurang dari 5.000, kalian warnai dengan warna kuning. Paham? Yang terakhir, warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Jadi yang hasilnya 1.000 itu kalian warnai dengan warna biru. Paham sampai di sini? Kalau belum paham, kalian tanyakan lagi ke Bu Eka. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran 6 kali ini cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang paham, kalian boleh tanyakan lagi ke Bu Eka atau kalian tanya ke orang tua kalian masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.